sejarah masuknya Islam di Maluku ini kan pertama di negeri itu. Terus kata di negeri itu perkataan pun tempat penelitian kata kapan masuknya Islam di sini, terus agama-agama dan budaya yang terdapat di negeri itu. Iya, jadi kalau bicara itu kan sudah kaitan dengan sejarah. Nah, kalau bicara tentang sejarah, maka kalau di sini itu berdirinya kerajaan Islam pertama di Maluku. Bukan Maluku Utara, tapi Maluku pada saat itu yang ada di sini namanya kerajaan Islam, namanya kerajaan Tanah Itu. Kerajaan Islam pertama itu namanya kerajaan Tanah Itu. Kerajaan ini mulai berdiri itu sekitar abad 9. Itu abad 9, itu juga bersamaan dengan Islam sudah masuk. Tetapi kalau bicara awal mula kerajaan ini mau dibentuk itu sejak abad ke-7. Nanti kerajaan ini berkembang dan Islam semakin berkembang itu pada abad ke-7 sampai 9. Nah, kalau kaitan dengan persoalan adat dan budaya, pada saat itu kan belum ada adat. Karena di situ baru murni baru agama, sehingga pada masa itu orang atau penduduk belum ada banyak pada saat sekarang, sehingga yang ada hanya pada saat itu baru pemuka para wali yang menjalankan agama, sehingga waktu itu belum ada adat, yang ada hanya agama. Adat belum ada. Kalau tradisi apalagi sampai di tingkat budaya itu belum, karena itu baru pertama peletakan fondasi kerajaan Islam pertama duduk, dan kemudian disitulah siar Islam mulai berkembang hingga sampai saat ini. Terus bagaimana sampai masuknya adat di negeri sini? Adat itu dia berkembang setelah adanya dekade pemerintahan, karena pemerintahan kerajaan ini dia turunan kerajaan ini dia pindah ini kan dari ada tiga tingkatan. Pertama, kalau bicara pertama abad ke-7 itu belum sultan, karena namanya kerajaan itu kan sultan. Begitu belum ada sultan, itu masih sistem baina. Artinya itu masih dengan itu pemerintahan kerajaan belum resmi duduk tanpa, sehingga itu masih dalam baina. Itu artinya karena kerajaan baru pertama duduk, orang tertua dan pemuka ahli agama pada saat itu dianggap punya kekuatan gaib spiritual langsung, sehingga itu dinamakan sebagai baina, atau orang yang punya kelebihan jabatan agama, sehingga itu dianggap sebagai baina. Setelah baina nanti kerajaan sudah mulai duduk pada abad ke-9, baru namanya sultan. Setelah sultan baru raja sampai saat ini. Jadi 3 tingkatan itu. Jadi kalau begitu timbul pertanyaan, kapan itu adanya kerajaan baina, kapan itu sultan, kapan itu raja. Jadi kalau pertama baina itu dari tadi abad ke-7 sampai abad 9 itu masih baina. Setelah pemerintahan mulai terbentuk dan sudah ada dengan masyarakat yang ada pada saat itu baru 41 orang. Yang ketentuan dalam agama sini kalau bilang 41 orang itu pelengkap salat jamaah. Ukurannya adalah salat Jumat. Lebih dari 40 baru dikatakan satu jamaah salat Jumat. 40 lebih dari 41 baru salat Jumat, sehingga itu dibilang pada saat itu baru pemerintahan mulai terbentuk, baru disitulah namanya sultan. Sultan itu dia berjalan sampai periode kerajaan 1512. Catat itu 1512. Baru setelah itu akan berpindah pada kerajaan ke-6, itu 1686. 1686 kerajaan ke-6, itu raja ke-6. Itu baru kerajaan itu berganti nama menjadi raja. Jadi itu raja ke-6. Nanti raja ke-6 itu raja pertama tadi itu raja namanya Mati Una. Nanti anaknya raja namanya yang 1686 itu anaknya nama Kunilamu, itu raja ke-6. Disitulah akhir dari masa kejayaan kerajaan pada saat itu dengan gelar sultan. Di situ baru berpindah dengan namanya raja. Budaya-budaya? Budaya itu dia ada pada saat negeri ini sudah dipindahkan di sini. Kan awalnya negeri kerajaan mulai pertama terbentuk, kerajaan negeri itu belum di sini.
negeri itu masih di sekitar 1 kilometer ke atas, itu dengan bahasa dipanggil dengan aman hitu atau negeri hitu. Pada saat itu belum ada hitu mesing, yang ada hanya baru negeri hitu, dan negeri hitu itu dulu cikal bakalnya bukan di sini, awalnya cuma 1 kilometer di atas, itu namanya aman hitu. Nanti pada saat 1512 raja kelima tadi Hunilamu kas turun negeri ke tepi pantai sini, itu bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis dan bangsa Belanda pada saat itu. Di situ baru mulai fondasi letak adat itu mulai ada, tapi dia secara perlahan-lahan. Misalkan contoh di sini adat itu pertama yang ada di sini sistem kepatutan orang terhadap baileo itu ada. Itu setelah negeri itu ada di sini, baru baileo itu ditaruh di sini. Jadi pada saat itu belum ada baileo. Dari tahun yang tadi kita bilang dari mulai abad ke-7 9 sampai kepada raja kelima tadi itu belum ada baileo. Nanti setelah raja kelima kas turun negeri ke sini baru baileo itu ada. Itu baru pertama peletakan fondasi adat itu di situ, karena simbol pertama itu dari baileo. Karena baileo itu dianggap sebagai salah satu tempat perundingan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat pada saat itu. Dianggap sebagai tempat bermusyawarah. Terus masjid pertama yang berdiri di negeri itu. Masjid pertama itu awal mulai kerajaan dari abad ke-7 hingga 9 itu, masjid pertama itu di atas 1 kilometer dari negeri sekarang. Nama masjid Itu masjid pangkat 7. Masjid itu pangkat 7. Jadi masjid ini kan ini ada don datang kan pasti banyak referensi. Pasti ada yang bilang kata ada masjid yang paling tua di Jazirah itu ini masjid kayak itu Wapaue itu tahun 1414. Selalu dianggap masjid tua, tapi ada yang tua lebih dari tertua, itu yang ini masjid pangkat 7. Itu paling tertua. Itu masjid itu dia punya keberadaan masjid itu semenjak kerajaan mulai pertama dulu gitu, mulai syiar Islam abad 7 sampai abad 9 itu. Masjid itu. Kalau di Wapawe itu kan dibilang 1414, padahal itu baru. Nah kalau itu dibilang masjid tua di tanah itu, itu juga tetap dibilang tanah itu, karena pada saat itu kekuasaan kerajaan bukan di itu sini, tapi dari Uli Ala sampai Uli Solemata. Artinya Uli Ala itu sampai di Alang Hatu di Liboi, Uli Solemata itu mencakup Uli Ala itu mencakup kecamatan Lehitu Barat, Uli Solemata itu mencakup Lehi Salahutu. Nah, gitu. Sedangkan Uli Halawangnya di sini. Jadi Uli pada tertinggi dari 7 Uli itu adalah Uli Halawang mencakup Uli Ala sampai Uli Solemata. Sehingga kekuasaan kerajaan pada saat itu ada di 3 pilar ini. 3 pilar Uli Halawang, Uli Ala, Uli Solemata. Kekuasaan kerajaan ada di situ. Kekuasaan kerajaan ada di Uli Halawan mencakup Uli Ala dan Uli Solemata. Kalau Uli Ala itu mencakup kecamatan Lehitu Barat, Uli Solemata mencakup kecamatan Salahutu. Itu. Jadi pada saat itu orang bilang kata masjid tua di kayak itu, tetapi juga dibilang masjid tua di tanah itu karena disitulah kekuasaan kerajaan tanah itu sampai di situ, sampai ada namanya perang Hitu 1, perang Hitu 2, itu juga kekuasaan kerajaan sampai di saat pada situ. Hanya pada saat 1800-an ketika kekuasaan kerajaan Hunilamu berpindah tangan dengan membentuk kampung-kampung, baru mulai tiap-tiap kampung membagi dirinya menjadi raja, menjadi kampung, kekuasaannya sendiri-sendiri. Padahal sesungguhnya kekuasaan kerajaan itu ada hanya dengan gelar raja satu, di bawah ada turunannya. Ini sebagai bahan referensi. Di Maluku ini kan kau kenal ada 4 paken raja itu secara adat. Raja, Pati, 5 ya, bukan 4. Raja, Pati, Kaya, Kamar, sama Sekheber. Jadi tidak semua yang ada di Maluku itu lalu raja. Hanya karena ada penyesuaian dengan undang-undang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa hak asal usul desa dikembalikan statusnya kepada negeri, lalu semua menyatakan raja. Padahal tidak. Raja itu dengan gelar masing-masing ada. Ada raja, ada pati, ada raja, ada pati, ada kaya, ada kamar, ada sekheber. Contoh keton di sini. Keton di sini raja itu kayaknya kayak Hitu Meseng sama kayak Hila. Nah, kamar wakal. Jadi tetap oke lah kalau secara
secara pemerintah daerah mengakui bahwa itu negeri adat, oke lah diakui raja, tapi gelarnya kan ada, gelarnya kamar, sehingga tingkatan wibawa, tingkatan rajanya tidak sama dengan raja yang sebenarnya yang kalau di sini bilang asal muasal cikal bakalnya dari kerajaan tadi itu. Sehingga kerajaan itu mulai turun sampai saat ini dengan raja yang tadi beta sampaikan, itu cikal bakalnya sampai di para raja sampai saat ini. Meskipun sudah berganti nama, kerajaan berganti nama, bukan lagi itu tapi itu lama, tapi tetap cikal bakal kerajaan itu turun-turunnya, rajanya turun dari Baina ke sultan ke raja sampai saat ini. Sehingga ada orang bilang berarti nama Hitu Lama itu karena Hitu Mesing. Bukan, nama Hitu Lama itu karena Hila. Pada tahun 1600-an, 1800-an itu datang penjajah, kemudian raja kerajaan Tanah Hitu yang ke-6 itu memindahkan, raja ke-5 memindahkan negeri ke sini, kemudian dikembalikan pemerintahan kerajaan kepada raja ke-6, ini Lamu, baru membagi. Ada pendatang-datang yang dibilang istilah 4 perdana baru dipindahkan ke Hila. Sehingga Hila itu dalam bahasa daerahnya dibilang Helu. Bahasa itu bilang Hila itu Helu. Cuma pengaruh dialek bahasa lalu dibilang Hila-Hila, sehingga di sini adalah Hitu Lama, Hitu barunya adalah di Hila. Bukan karena Hitu Mesing. Hitu Mesing itu adalah pembentukan sebuah negeri tandingan yang sengaja dibikin oleh Belanda pada saat itu memperpecah belah kerajaan Tanah Hitu pada saat itu, yang pusatnya ada di sini. Bisa sebutkan adat-adat yang ada di sini? Kalau adat di sini yang ada dong Pumau itu apa? Karena ada adat di sini, ada yang hanya di oke, beta sebut saja. Pertama di sini ada di sini prosesi pengangkatan raja. Jadi pengangkatan raja itu kan dua. Jadi pengukuhan raja itu kan dua, ada pengukuhan secara adat, setelah itu baru dilantik secara pemerintahan. Yang kedua ada pengangkatan pengangkatan penghulu atau tokoh-tokoh adat di masjid, itu juga ada adatnya. Jadi adat itu berupa apa? Adat itu nanti berupa kapata di masjid. Sedangkan untuk raja tadi adatnya juga ada. Jadi adat sampai dikasih keluar, sampai ada harus jalan keluar dari rumah raja sini, sebelum itu harus melakukan semacam napatilas sebelumnya, itu ziarah ke makam raja-raja terdahulu yang makamnya ada di atas ini, di negeri lama tadi itu. Nanti melakukan salat sunat di situ untuk berdoa. Setelah itu besoknya pada saat hari H, hari pelantikan, itu ada ritual adatnya. Kalau budaya itu banyak. Budaya itu berupa seni tari musik, itu ada. Di sini ada tari sawat, ada yang juga dari sisi keagamaan, itu biasa di sini bilang tarian hadrat juga ada. Terus kalau ada juga masih banyak, ada juga masih kaitan dengan ketika Ramadan masuk malam 7 likur, itu ada acara makan bawa ketupat ke masjid, ada acara mandi yang kaitan dengan, kan ada adat yang tidak bisa ditradisikan, ada adat yang bisa ditradisikan kayak mandi sapar, itu adat tapi itu dipelihara dalam bentuk tradisi, dan itu selalu dilakukan pada saat bulan Safar, Rabu terakhir. Hanya bulan Safar, hari Rabu terakhir. Tidak ada lain. Hanya pada saat itu. Jadi itu adat diakui sebagai sebuah adat yang lahir dari kebiasaan keyakinan dari Rasulullah Muhammad. Setelah itu dibawa dalam tradisi. Tapi ada adat yang tidak bisa ditradisikan kayak apa? Kayak pelantikan raja. Itu hanya dilakukan pada saat momen pelantikan raja dan tidak bisa dibikin dalam tradisi hari-hari. Gitu. Iya. Seperti itu. Itu aja. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih.